Halo teman-teman semua, kembali lagi di pembahasan KTTA Audit ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup objek. Jadi objek apa aja yang bisa diambil sama teman-teman kalau teman-teman ngambil KTTA Audit ini. Nah, di video sebelumnya udah dijelasin ya, kalau misalnya audit ini terbagi menjadi dua sektor. Ada sektor publik, ada satu lagi sektor komersial. Nah, untuk objeknya ini juga nanti terbagi menjadi dua. Teman-teman bisa lihat di guidebooknya juga. Objeknya itu ada objek yang umum. Umum ini maksudnya apa? Jadi teman-teman tuh walaupun ngambil subjek publik atau subjek komersial, objek-objek ini tuh bisa dipakai semuanya gitu. Dan satu lagi itu nanti ada objek yang khusus untuk sektor publik aja gitu ya. Sekarang kita mulai pembahasannya dari objek-objek yang umum dulu. Yang pertama itu ada proses audit. Nih ya, proses audit itu mulai dari perencanaan, eksekusi, pelaporan, dan tindak lanjut. Perencanaan ini dimulai dari pemilihan klien, terus kita lihat background dari klien tersebut, kondisi bisnisnya kayak gimana, terus kita nilai risiko-risiko yang mungkin muncul dari klien tersebut, dan seterusnya. Ada banyak proses perencanaan itu. Kenapa dilakukan? Pertama, misalnya auditor itu agar mengetahui gimana caranya ngedapetin bukti-bukti yang tepat. Terus misalnya gimana caranya agar biaya audit yang dikeluarkan itu masih wajar. Dan satu lagi contohnya tuh gimana cara meminimalisir miskomunikasi dengan klien. Itu kenapa perencanaan ini penting banget ya. Terus yang kedua, eksekusi. Ini tuh ya pelaksanaan auditnya, penyesuaian informasi keuangan yang ada dengan peraturan-peraturan yang berlaku, gitu. Ini proses auditnya. Yang ketiga ini pelaporan. Pelaporan ini summary dari temuan-temuan, konklusi, terus rekomendasi-rekomendasi yang sudah dibuat oleh auditor dan dilaporkan dalam laporan hasil audit gitu. Tindak lanjut ini jadi seperti monitoring gitu ya. Kan tadi di laporan hasil audit itu ada rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Nah, setelah laporan itu diterbitkan, auditor juga masih bisa memonitor auditi apakah rekomendasinya itu sudah dilaksanakan atau belum. Itu contoh tindak lanjutnya. Nah, yang kedua ini kode etik auditor ya. Jadi sebagai suatu profesi, auditor juga mempunyai kode etik yang harus ditaati. Ada prinsip etis yang harus dipegang dan juga ada peraturan perilaku yang harus diikuti. Itu contohnya kayak objektivitas, terus independensi, kerahasiaan, dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga ada audit laporan keuangan. Itu jadi proses audit yang menentukan apakah informasi yang tersedia dalam suatu laporan keuangan suatu entitas itu sudah sesuai atau belum dengan peraturan-peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Nanti outputnya itu berupa opini ya. Opini ada WTP, WDP, dan lain-lain, nanti juga akan dibahas lebih lanjut sedikit. Itu terus selanjutnya ada risiko. Jadi dalam proses audit ini ada risiko bahwa seorang auditor itu dapat memberikan opini yang kurang tepat atas laporan keuangan yang terdapat salah saji di dalamnya gitu. Nah, risiko-risiko ini tuh ada banyak ya dalam audit, tapi di sini contohnya tuh ada dua. Ada acceptable risk, risiko audit yang dapat diterima. Itu jadi sebesar apa kesediaan seorang auditor bahwa suatu laporan keuangan itu terdapat salah saji saat auditnya itu udah selesai dan sudah diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Itu acceptable risk. Terus contoh yang kedua ini inherent risk. Inherent risk itu jadi penilaian seorang auditor terhadap suatu akun atau suatu transaksi atau suatu pengungkapan bahwa hal tersebut rentan atas salah saji yang material gitu. Dan penilaian rentan atau tidaknya ini tuh dilakukan sebelum auditor memperhitungkan pengendalian internal dari entitas tersebut gitu. Itu untuk resiko ya.
Terus selanjutnya materialitas. Tadi udah disebutin juga di resiko. Materialitas itu jadi sebesar apa suatu salah saji yang terdapat di laporan keuangan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan gitu. Nah, untuk tingkatan materialitas ini ada 3 ya. Ada tidak material, ada material, dan tapi tidak pervasif, ada material dan pervasif. Kita bahas satu-satu secara singkat ya. Tidak material itu ya berarti simpel aja, berarti salah saji itu jumlahnya emang tidak material. Nah biasanya kalau kayak gini, auditor ini akan tetap memberikan opini WTP, wajar tanpa pengecualian gitu ya. Jadi laporan keuangan yang diaudit ini masih dianggap wajar. Lalu yang kedua ini, dia jumlah salah sajinya itu material, tapi dia tidak pervasif. Maksud tidak pervasif itu salah saji di suatu akun atau transaksi atau yang lainnya ini tuh hanya mempengaruhi pengambilan keputusan yang spesifik terhadap akun tersebut gitu. Tapi secara keseluruhan laporan keuangan ini tuh masih dianggap wajar secara keseluruhan gitu. Nah biasanya auditor itu akan memberikan opini wajar dengan pengecualian kalau terdapat salah sajinya material tapi tidak pervasif. Yang ketiga, dia tuh salah sajinya dia jumlahnya material dan pervasif. Jadi kesalahan di suatu akun atau yang lainnya ini tuh akan mengurangi kewajaran dari keseluruhan laporan keuangan. Jadi akan mempengaruhi pengambilan keputusan secara keseluruhan. Gitu. Nah, biasanya kalau ditemukan salah saji yang material dan pervasif ini, auditor akan memberikan opini, akan memilih untuk tidak memberikan opini atau disclaimer ya, tidak memberikan opini atau memberikan opini tidak wajar atau adverse. Itu. Terus yang selanjutnya ada program audit. Program audit ini jadi sebuah standar prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh para auditor dalam mengeksekusi audit. Itu pengertiannya. Yang terakhir ada audit pengendalian internal. Ini tuh sebuah proses penilaian sebuah entitas, apakah sudah tercapai tujuan entitas tersebut. Misalnya laporan keuangannya udah layak atau belum, terus operasinya ini udah efektif dan efisien atau belum, dan yang terakhir biasanya menilai apakah entitas tersebut sudah mengikuti hukum dan tata tertib yang berlaku. Itu untuk objek-objek yang dapat diangkat oleh teman-teman yang memilih atau mendapatkan KTTA maupun audit.